Selamat pagi, Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung di saat teduh komunitas pemurnian hati di pagi hari yang indah ini. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur, terima kasih kepadamu atas istirahat, tidur yang kau berikan kepada kami malam tadi. Dan kami juga bersyukur kalau kau boleh beri kami kekuatan untuk kembali bangun dengan penuh kesegaran dan kesehatan yang baik di pagi hari ini. Sebelumnya kami juga mau mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, atas segala pikiran, perkataan, perbuatan, kelalaian kami. Biarlah kami terus hidup dalam pertobatan dan kami terus menyesali segala dosa kami agar kami terus dilayakkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga minta darah Yesus yang tertumpah di kayu salib agar menguduskan tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami layak untuk Kau pakai untuk melayani Engkau dan memuliakan Engkau, ya Tuhan. Saat ini kami juga mohon urapan-Mu, ya Allah Roh Kudus, urapi kami semua, agar kami dapat memberikan persembahan yang terbaik kepadamu melalui doa, pujian, penyembahan, serta permenungan firman di pagi hari ini. Dan biar semua ini kami lakukan dengan motivasi hanya untuk memuliakan Engkau, Tuhan. Sertai kami untuk memulai saat teduh ini, berkati juga semua pelayan-Mu yang bertugas, semua peralatan, jaringan internet di tempat kami, agar semua dapat berjalan dengan lancar. Doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Puji dan syukur pada pagi hari ini kita kembali berkumpul itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Kasih-Nya selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Selalu baru ketika kita membuka mata kita, ketika kita menghembuskan nafas kita. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapa yang selalu mengerti apa kebutuhan kita. Dan ketika kita meminta pertolongan kepadanya, Dia tidak pernah terlambat memberikan pertolongannya. Mari teman-teman yang terkasih, kita buka suara kita. Kita mau bernyanyi, kita mau memuji Bapa kita yang sangat baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang
hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hari demi hari, Engkau memberikan kami selalu perlindungan. Engkau memberikan selalu kami pertolongan ketika kami berseru kepadamu. Engkau tidak pernah sedetik pun, tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau adalah Bapa, Bapa yang sangat mengasihi kami anak-anak. Betapa kami bersyukur, betapa kami bangga mempunyai Bapa seperti Engkau. Oleh karena itu Bapa, biarkan pagi ini mulut kami, lidah kami membuka untuk memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Mari kita katakan sekali lagi teman-teman, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar Bapa, kami hanya mau mengucap syukur. Engkau baik, baik, sangat baik, teramat baik bahkan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau lebih dalam menyembah-Mu. Kami mau berlutut, kami mau memuji-Mu. Kami mau membawa roh kami untuk selalu menyembah-Mu. Mari kita angkat pujian penyembahan kita. Kita letakkan hati kita. Kita lebih dalam menyembah Dia. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan, dan kami mau benar-benar merasakan kehadiran-Mu dan Roh-Mu. Teman-teman, mari kita angkat suara kita. Kita buka suara kita nyanyikan lagi saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu.
Kami sembah Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Mari kita hening mendengarkan suaranya. Abah, ya Bapa, terima kasih Kau telah hadir bersama-sama dengan kami. Bapa, pakai anak-Mu Vero, sertai ia, agar apa yang diucapkan adalah sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Mampukan ia berkata-kata di dalam nama-Mu, Bapa, dan biarlah ia menjadi pengingat akan sabda-Mu. Kami mau mendengar-Mu, Bapa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Bacaan hari ini diambil dari bacaan Injil, dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Barang bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan,
dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bacaan hari ini dari kalender liturgi, baik bacaan pertama ataupun bacaan Injil, mengingatkan kita bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Tuhan mampu dan berkuasa membangun segala sesuatu dan mengakhiri segala sesuatu. Itulah kedaulatan Allah. Yesus mengingatkan kita semua tentang akhir zaman, bukan fokus kepada apa yang terlihat oleh mata, tetapi fokus kepada diri kita sebagai bait Allah. Pengenapan nubuat Yesus ini terjadi pada tahun 70 Masehi, di mana bait Allah dihancurkan dan tersisa tembok yang saat ini dikenal sebagai tembok ratapan. Mari kita ingat kembali, dalam Injil dikatakan, kitalah bait Allah. 1 Korintus bab 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Lebih baik kita fokus pada bangunan bait Allah, yaitu diri kita sendiri, bukan bangunan secara fisik. Lalu lebih lanjut dari bacaan hari ini pada ayat 7 sampai 11, saya diingatkan untuk bukan mencari tanda-tanda, tetapi mencari kehendak-Nya. Tuhan penuh kuasa dan berdaulat atas masa sekarang dan masa yang akan datang. Tidak perlu mencari tanda-tanda untuk hari yang akan datang. Karena sebagai orang yang beriman, kita harus percaya penyelenggaraan Tuhan dan pemeliharanya. Apa yang harus kita persiapkan dalam masa penantian adalah lebih penting daripada apa yang akan terjadi kelak di masa yang akan datang. Yesus sendiri mengatakan kita tidak dapat mengetahui tanda-tanda akhir zaman pada Matius bab 16 ayat 2 sampai 3. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda zaman tidak. Kadang kita seperti murid Yesus pada ayat 7, kita ingin tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, apa yang akan terjadi pada hidup kita ke depan. Namun Tuhan mengingatkan kita untuk tidak fokus pada hal itu, karena kita juga diminta untuk waspada. Karena apa yang terlihat atau yang kita dengar belum tentu adalah yang benar dan belum tentu berasal daripada Tuhan. Kita diminta untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Daripada fokus dengan tanda-tanda kapan dan akan datangnya hari itu dan bagaimana tanda-tandanya, lebih baik kita fokus pada diri kita, fokus untuk hidup benar. Kita harus beriman bahwa dengan membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan memberikan tanda-tanda kepada kita. Tidak perlu mencari tanda-tanda melalui orang lain, apalagi nabi-nabi palsu. Teladanilah Daniel. Daniel diberi karunia untuk menafsirkan mimpi dan tanda-tanda. Bagaimana hidup Daniel? Mari kita lihat. Yang pertama, Daniel bergaul dekat dengan Tuhan. Daniel bukan hanya berdoa, tetapi juga memuji Allah. Dia memuji Allah bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali dalam sehari. Pada kitab Daniel bab 11, bab 6 ayat 11b. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah, seperti yang biasa dilakukannya. Kedua, Daniel mampu mengendalikan diri. Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman anggur yang biasa raja minum. Pada Daniel bab 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ketiga, Daniel rendah hati. Daniel sadar betul bahwa segala kemampuannya adalah anugerah dari Allah sendiri. Pada kitab Daniel bab 20 ayat 20, bab 2 ayat 20, berkatalah Daniel, terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Daniel juga minta dukungan doa dari teman-temannya. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi sadar betul semuanya adalah berasal dari Allah.
dan dengan pertolongan teman-temannya, ia akan dimampukan. Pada Daniel bab 12, bab 2 ayat 17 sampai 8. Kemudian pulanglah Daniel, memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Dengan membangun relasi yang dekat dan hidup dengan benar, melekat kepada Tuhan, serta percaya penuh kepada penyelenggaraannya, maka kita terbebas dari pencarian tanda-tanda dan yang dapat mengalihkan fokus kita, menjatuhkan kita ke dalam dosa. Suka mencari tanda-tanda sebenarnya berasal dari perasaan khawatir dan tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Padahal dalam Alkitab sudah banyak tanda-tanda, sudah banyak janji-janji pemeliharaan dan peneguhan Tuhan untuk tidak khawatir. Pada Yesaya bab 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Satu lagi ayat peneguhan pada 1 Petrus bab 5 ayat 7 sampai 8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ialah yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Serahkanlah kepada Tuhan dan berjaga-jagalah. Jangan masuk dalam jebakan iblis yang membuat kita salah fokus dan menjebak kita masuk ke dalam dosa. Dahulu, sebelum saya mengenal firman Tuhan, saya jatuh dalam dosa, mencari tanda pada paranormal. Karena ikut-ikutan teman, saya mencari tanda ke paranormal untuk mengetahui masa depan dan yang lainnya. Pada tahun 2012, saat saya SHDR, saat pencurahan Roh Kudus, saya didoakan beberapa kali, sampai ketiga kalinya pendoa mengatakan, lembutkanlah hatimu. Saat itu saya melihat Yesus di depan saya sangat dekat, namun besar, saya hanya melihat jubah bagian bawahnya saja. Namun saya tidak dapat menggapai Yesus, walaupun Yesus begitu dekat. Saya terus mengatakan Yesus, 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 dan akhirnya saya diingatkan oleh dosa saya ini. Saya mohon ampun, ya Tuhan, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya mohon ampun dan saya mau serahkan masa depan saya mau serahkan hidup saya sepenuhnya kepadamu. Saat itu juga pintu terlepas dan Yesus menyatu bersama saya dan saya menerima karunia berbahasa roh. Jadi waspadalah, jangan mencari dan percaya dengan nabi-nabi palsu. Kita akan jatuh dalam dosa yang menjauhkan kita dari Tuhan. Amsal 3 bab 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan takut, tidak perlu meminta tanda dari siapapun. Karena saat kita percaya dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, Tuhanlah yang akan meluruskan jalan kita. Kita akan lebih peka dengan tanda-tanda yang sebenarnya telah Ia sediakan. Setelah pertobatan, saya merasakan Tuhan terus memberi saya tanda-tanda melalui firman-Nya. Di saat saya bingung bagaimana saya harus merespon, saya datang kepada Tuhan, saya berdoa dan membuka Alkitab, selalu ada jawaban. Tanda dari Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera, sedangkan tanda-tanda palsu dari nabi-nabi palsu membuat saya tidak damai. Saya menjalankan hidup seperti bukan diri saya sendiri dan saya merasa terbelenggu. Mari kita fokus untuk menjadi taat dan mencari kehendak-Nya dengan setia menjalankan 5 senjata, bangun relasi semakin dekat kepadanya. Dengan begitu kita akan lebih peka dengan tanda-tandanya, tanda-tanda yang Tuhan telah berikan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat yang terkasih, kita mau tutup pertemuan pagi ini dengan doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, terima kasih Bapa untuk firman-Mu
yang telah dibawakan oleh anakmu yang kau kasihi, Perorensia. Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus terus menjalin relasi yang dekat dengan Engkau, sehingga kami tidak mencari tanda-tanda palsu, tetapi dengan membangun relasi yang dekat dengan Engkau, maka Engkau akan selalu memberikan tanda yang hanya berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mohon pimpinanmu, tuntunanmu selalu di dalam kehidupan kami, agar kami selalu dapat setia dalam menjalankan senjata rohani kami bersama dengan Engkau untuk melawan semua nabi-nabi palsu yang ada, dan untuk selalu dapat dekat dengan Engkau. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk pertemuan PH Teens dan PH Sel nanti malam. Biarlah ya Bapa, semua acara komunitas kemunian hati nanti malam boleh berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Berkatilah Bapa dari awal acara itu sampai akhir, sehingga semuanya hanya dengan tuntunan Engkau dan Roh Kudus-Mu saja yang bekerja di dalam setiap acara nanti. Ya Bapa, kami juga mohon pimpinan-Mu untuk Pak Paulus, Bu Pila, dan juga kami segenap tim pelayan dalam komunitas pemurnian hati ini. Biarlah ketika kami melayani Engkau, tidak ada kuasa-kuasa lain yang bukan berasal daripada Engkau yang dapat mengganggu pelayanan kami. Tutup bungkus kami semua selalu dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah kami boleh dapat selalu merendahkan hati kami, agar nama-Mu yang semakin besar dan kami semakin kecil. Bapa, kami mau serahkan semua kegiatan kami pada hari ini, dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga apa yang kami pikirkan, ucapkan, perbuat sepanjang hari ini hanyalah yang benar-benar berasal dan berkenan kepada Engkau saja. Menurut ajaran firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, memancarkan wajah kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai, terutama di dalam keluarga kami. Mari kita satukan dengan doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto. Kita foto ya. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.